Bagaimana jika pola 4-3-3 itu diterapkan di timnas senior? Ya, Patrick Kluivert masih menggunakan formasi yang digunakan oleh Shin Tae-yong, which is permainan 3-4-3 atau bisa berubah menjadi 3-5-2 atau 5-3-2, ya 5-2-3 untuk. Tapi cukup menarik karena saya melihat ketika Vandenberg menggunakan pola 4-3-3, timnas U23 Indonesia tidak kesulitan. Nah, dengan Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Setelah beberapa hari kita nggak bertemu dengan gua Joe Silaban dari Perth, Australia Barat. Nah, ya beberapa hari kita nggak bertemu, menunggu perkembangan timnas Indonesia. Terakhir kali kita harus mengakui keunggulan Vietnam U23 ya. Vietnam U23 di final AFF U23 atau Asian Championship Under 23, di mana Indonesia menguasai pertandingan, menguasai penguasaan bola, tapi tidak mampu untuk mencetak gol. Nah, dari situ kita melihat permainan Indonesia yang memang menurut saya ya cukup baik, karena Indonesia sekarang sudah bisa memegang bola dibandingkan dulu ketika Indonesia banyak kehilangan bola ya. Tapi sekarang yang ingin saya bahas pada hari ini adalah satu menarik adalah bagaimana jika pola 4-3-3 itu diterapkan di timnas senior. Nah, seperti yang kita tahu, dari sisa 4 pertandingan terakhir di round 3, Patrick Kluivert masih menggunakan formasi yang digunakan oleh Shin Tae-yong, which is permainan 3-4-3 atau bisa berubah menjadi 3-5-2 atau 5-3-2, ya 5-2-3 untuk di sekitar hal-hal tersebut untuk bisa dibilang mengakomodir keadaan yang memang belum ideal buat tim kepelatihan ini. Tapi saya cukup menarik karena saya melihat ketika Vandenberg menggunakan pola 4-3-3, timnas U23 Indonesia tidak kesulitan. Nah, dengan anggapan materi yang memang jauh lebih baik dibandingkan timnas U23, seharusnya saya berpikir mungkin pola 4-3-3 tersebut patut diuji coba September nanti melawan Lebanon dan Kuwait. Indonesia bisa bereksperimen lebih banyak di situ ya. Jadi jangan harapkan kalah atau menang dulu, tapi eksperimen daripada itu. Dan untuk 4-3-3, bagaimana kira-kira siapa yang akan dimainkan di posisi-posisi tersebut? Nah, di bawah Mr. Gawang, saya pikir saat ini Emil Audero menunjukkan konsistensi yang lebih baik di klub. Dan juga kita bisa melihat memang Martin Paes bukannya bermain jelek di klub Dallas FC, tapi memang Dallas FC memang tidak memiliki kualitas yang tinggi dari segi pertahanan. Jadi memang kita bisa melihat bahwa Martin Paes sebenarnya mati-matian dan beberapa kali sudah bermain sebagai kapten. Itu satu hal yang cukup menarik sebenarnya. Beberapa kali main sebagai kapten di Dallas FC. Walaupun Dallas FC banyak kalah dan dia banyak kebobolan, tapi Martin Paes sudah cukup teruji juga mentalnya. Namun untuk pertandingan melawan round 4 nanti ya, atau mungkin dicoba sebagai starting line up pertama adalah, saya pikir idealnya Emil Audero. Tetap Marpas juga akan bisa dimainkan, kita pikir, karena ini sebuah pertandingan uji coba. Namun Emil Audero ya, karena memang punya kelebihan di build up, dan iya kita lihat saat ini memang banyak hal yang terlalu mirip antara keduanya, tapi saya tetap ingin menaruh Emil Audero dulu. Kemudian di kanan seperti bisa Kevin Dix. Nah, di center back kanan itu ada ada Jay Itzes. Nah, di center back kiri ini adalah bagi saya perebutan antara Justin Hubner dan Mace Hilhers. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Rizky Ridho, tapi kita harus mengakui, kita harus sama-sama fair bahwa Rizky Ridho bermain baik dengan chemistry yang kuat bersama Jay Itzes dan Justin Hubner di pola 3 back. Tapi di pola 2 back, beban setiap center back itu sedikit banyak bertambah ya, karena daerah yang harus di cover itu lebih banyak. Dan saya pikir Mace Hilhers ataupun Justin Hubner,
jauh akan lebih efektif di tempat situ. Jika harus memilih salah satu, saya akan berani mencoba Macy Hilgers dulu, kemudian diganti dengan Justin Hubner. Atau dicoba Justin Hubner dulu, baru kemudian diganti dengan Macy Hilgers. Nah, di kiri, sudah pasti saya tidak akan menaruh orang lain selain Calvin Verdonk ya. Walaupun Dean James berpenampilan baik, kemudian Patinama juga mulai menunjukkan grafik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, tapi tetap Calvin Verdonk. Nah, bagaimana dengan tiga di tengah? Tiga di tengah bagi saya gelandang pemecah kebuntuan, pemecah serangan ya. Saya pikir itu akan ditempati Joey Pelupessy ya, breakernya, Gattuso-nya Indonesia itu, Gattuso, peran Gennaro Gattuso itu akan ada di Joey Pelupessy. Itu sudah pasti. Nah, kemudian siapa dua gelandang tengah di depannya? Nah, saya sebenarnya menjagokan saat ini ya Tom Haye sudah pasti ya, kita belum bisa menemukan pengganti Tom Haye. Namun satu lagi ini menurut saya adalah Ivar Jenner atau Nathan Chuaon. Kenapa saya menaruh Nathan di tempat itu? Karena saya pikir begini, Nathan di klubnya Willem Twee sekarang ini sudah mulai dimainkan sebagai bek kiri ya. Tapi bagi saya Nathan juga mempunyai kemampuan yang sangat baik di lini tengah. Kenapa saya menilai seperti itu? Begini, ketika seseorang menilai bakat, itu umumnya mereka tidak punya waktu panjang untuk memantau bakat itu. Umumnya ya, di kita tim nasional. Dan kita bisa lihat ketika Indonesia pertama kali ditangani oleh Patrick Kluivert melawan Australia, ketika Indonesia kalah 5-1. Ada dua pemain yang bagi saya dimainkan. Dan itu mengagetkan. Adalah Rafael Struijk yang hampir tidak pernah bermain di klub, dan satu lagi Nathan. Nah, menurut saya ketika itu, mungkin tim kepelatihan Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Gerald van Bersum yang melihat bahwa there is something with Nathan. Ada sesuatu yang lebih di permainan Nathan, di kemampuan Nathan, sehingga ditaruh di situ bersama Tom Haye. Hanya saja memang karena kurangnya jam bermain, bagi saya Nathan itu melakukan sebuah panic action sehingga dia menarik pemain Australia di kotak penalti. Padahal harusnya jika dia lebih tenang, pergerakan itu sudah di cover. Pemain tanpa bola ya. Oke. Jadi saya pikir antara Ivar Jenner dan Nathan Chuaon mempunyai peluang untuk sebagai starter atau sebagai core team ya. Jadi di tengah ada Joey Pelupessy, Tom Haye, kemudian ada Nathan Chuaon. Nah, yang cukup menarik ini adalah bagaimana di depan. Nah, bagi saya dengan absennya oleh Romani, memang komposisi ini sedikit di luar ideal ya, di luar ideal. Nah, di sisi kiri bagi saya tetap satu Ragnar Oratmaun. Menurut saya sangat baik di situ. Dan dia bisa di backup oleh Dean James dan Vano Lillipali jika dibutuhkan later, tapi tetap Ragnar itu memiliki sesuatu pergerakan dia eksplosif, speednya cepat, dan lagi satu hal yang kita mesti lihat adalah Ragnar itu tangguh. Jadi dengan kembalinya dia mulai bermain, saya pikir Ragnar akan ada di sebelah kiri sisi itu. Nah, bagaimana dengan di sisi kanan? Nah, ini yang memang banyak orang bilang. Ada Yance Sayuri, Jakob Sayuri di kanan, ada Eliano Reinders di kanan situ. Namun bagi saya dengan absennya oleh Romani ya, saya pikir ada kemungkinan posisi tersebut dipegang oleh jika memang itu diberikan kepada Marcelino Ferdinand, Marcelino Ferdinand akan lebih bermain sebagai false nine. Dan di kanan menurut saya antara Jakob Sayuri dan Eliano Reinders. Antara dua itu cukup berimbang. Mungkin Eliano bisa dipasang di awal atau Jakob dipasang di awal. Kita lihat bagaimana kebaikannya. Tapi Eliano pada umumnya jika dia bermain full 90 menit, performanya tuh menanjak dari menit awal tuh dia seperti pemain yang tidak langsung panas, tapi kemudian semakin lama dia bermain, semakin dalam satu pertandingan semakin keluarlah kemampuan dia. Sedangkan Jakob seperti biasa kita tahu, Jakob pemain yang sangat spesial yang bisa bagi saya bersaing dengan Eliano di posisi itu. Namun ada kemudian itu jika kita memakai Marcelino sebagai false nine. Namun, jika Marcelino tetap ditaruh di kanan dan bergerak free roll, nah siapa yang akan menggantikan oleh Romani? Nah, sebenarnya banyak ya yang beredar-beredar. Ada yang bilang barusan Ramadan Sananta siap menggantikan oleh Romani karena baru mencetak 2 gol buat klubnya.
Tapi bagi saya Ramadan Sananta masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Bahkan jika kita harus membandingkan Sananta dengan Jens Raven, saya akan memilih Jens Raven dibandingkan Sananta. Tapi kalau melihat lawan kita seperti Irak misalnya, itu tipikal striker murni kemungkinan besar tidak akan dibutuhkan sampai menit-menit akhir. Melawan Saudi bisa jadi ya kita akan butuh pemain seperti tipe striker. Nah tapi siapa di lini tengah ini? Siapa yang akan bermain? Nah saya punya satu menurut saya jagoan, pemain yang sangat berbakat, pemain yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia sangat berbahaya, tapi memang dia bukan goal scorer bagi saya. Dia lebih ke pemain yang membuka ruang. Bahkan Ragnar bagi saya jauh lebih tajam dengan pemain ini. Dia adalah Rafael Struijk. Nah, jika Rafa bermain dengan baik di Dewa United, mendapatkan menit bermain, kita bisa melihat selama ini berapa banyak kontribusi Rafa terhadap timnas kita. Walaupun dia memang bukan tidak mempunyai finishing yang menurut saya sempurna, karena memang sering sekali tendangannya itu diblok dan apa. Jadi dia memang bukan tipe striker yang klinikal. Berbeda dengan Jens Raven yang kita lihat kemarin, atau Ole Romani yang kita lihat. Tapi bagaimana Indonesia mendapatkan penalti di Australia? Salah satunya Rafa, pergerakan Rafa yang membuat panik. Bagaimana pergerakan Rafa di beberapa pertandingan lain, itu semuanya memiliki efek yang mendatangkan kepanikan bagi timnas Indonesia, baik di U23, baik di senior. Jadi bagi saya, jika memang Rafa bermain, dalam tanda kutip harus ada syarat. Jika Rafa memang bermain baik di timnas, di Dewa United, dia patut bisa dicoba menjadi starter di tengah dengan menaruh kembali Marcelino ke free roll yang lebih ke kanan. Ya, namun semuanya memang itu jika dia bermain 4-3-3. Jadi bagi saya ini tim yang seimbang. Di tengah itu di belakang menurut saya Jay Itzes, either with Mace Hilgers maupun Justin Hubner. Saya pikir itu akan sangat solid karena di depannya ada seorang Joey Pelupesi. Ya, ada seorang Joey Pelupesi yang benar-benar bisa, saya pikir, membuat keseimbangan dan menjadi benteng pertahanan juga. Di depannya ya antara Ivar Jenner dan Nathan Chuaon atau Tom Haye. So itu yang kita bilang menarik untuk kita melihat nanti. Saya pikir mungkin Patrick Kluivert akan memanggil 30 bahkan mungkin bisa saja 40 pemain untuk laga internasional nanti di International Match Day di bulan September ya, untuk melihat kita punya Beckham putra, bisa jadi Beckham kemungkinan bisa juga akan dipanggil lagi. Ada Sandy Walsh yang kemarin tidak ikut juga untuk di sisi kanan sebagai backup dari Kevin Nix ya. Kita lihat penampilan, bahkan jika memang dibutuhkan pun Sandy bisa bermain di CB seperti yang dia mainkan di Yokohama Marinos, dan bagaimana dia cukup berkontribusi dalam permainan menghadapi Liverpool. So ini sesuatu yang sangat menarik ya, perputaran pemain ini. Bagi saya untuk di level pemain-pemain diaspora baru, tadi jika kita bermain 4-3-3, jika Marcelino false 9, ada satu lagi sebenarnya yang membuat persaingan di sayap kanan ini makin berat adalah Emiliano Jonathans. Ya, Emiliano Jonathans itu ada yang menyebut dia lebih lengkap daripada Ole Romani, tapi di luar hal itu kita lihat bagaimana perkembangan proses naturalisasi Emiliano Jonathans. Yang pasti memang saya pikir Emiliano pasti akan memberikan kekuatan tambahan buat Indonesia ya, karena kualitasnya memang beda gitu. Dan untuk Mauro Zylstra, saya pikir agak lebih baik jika difokuskan dulu ke tim U23. Bagi saya, jika Jens Raven tidak dibawa ke tim senior, maka Mauro Zylstra pun sebaiknya tidak dibawa, karena bagi saya Jens masih lebih meyakinkan saya dibandingkan Mauro Zylstra. Tapi we never know. Kita lihat saja nanti pemain yang dipanggil berapa banyak. Apakah Sananta akan dipanggil? We'll see juga. Tapi saya pikir pemain-pemain diaspora yang sudah biasa dipanggil akan dipanggil semua seandainya tidak cedera. Dan pemain-pemain, kita tunggu siapa pemain-pemain baru timnas pria, timnas senior ini untuk di match day bulan September. Oke? Thank you so much teman-teman sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like dan subscribe juga ya.
channelnya, bantu channel ini berkembang. Akan banyak kejutan-kejutan lagi yang akan saya hadirkan di channel Garuda Skrimo ini. Thank you so much teman-teman sudah menonton video ini, and until next time.